Jadi ketika saya mulai belajar ulang kitab saya dan agama saya, akhirnya saya baru menemukan Islam, menemukan kebenaran di Islam. Walaupun di kitab saya yang dulu itu memang boleh dikatakan mungkin jumlah suratnya lebih sedikit, tapi ceritanya, kisahnya memang lebih komplit ya. Tapi kalau dipikir-pikir komplit-komplit tapi banyak kontradiksi ternyata. Nah, kalau sebuah kitab sudah ada kontradiksi, bagaimana bisa disebut sebagai kitab suci? Selain kontradiksi, ada juga yang namanya ayat-ayat yang tidak asli. Tidak asli apa namanya, Pak? Oh, palsu. Nah, ternyata malah saya mendapatkan bukti-buktinya itu dari kitab saya sendiri, dari dokumen-dokumen Kristen, malah bukan dari Islam. Alhamdulillah, setelah saya mencoba mencari kebenaran di agama-agama yang saya tahu, ada berapa agama, Pak, di seluruh dunia? Ada yang tahu, Pak? Hah? Di Indonesia 6 ya, Pak ya? Belum termasuk yang mungkin tidak terdaftar atau tidak diakui ya. Kalau di seluruh dunia ada berapa, Pak? Ada yang tahu? Nggak tahu? Cuman 4.300, Pak. Begitu banyaknya agama ya di seluruh dunia dengan isme-ismenya. Jadi saya nggak mungkin pelajarin semua, tetapi yang saya pelajari adalah agama-agama yang memang mayoritas di seluruh dunia, termasuk yang di Indonesia. Setelah saya pelajarin ulang, ternyata saya juga baru tahu agama saya Kristen itu ternyata berasal dari kata Kristus. Kristus itu apa? Kristus itu ternyata, ada yang tahu, Pak? Al-Masih ternyata. Mungkin baru pernah dengar ya. Kristus itu sebenarnya Al-Masih artinya. Kristus bahasa Indonesia, Christ bahasa Inggris, Kristos bahasa Yunani, Mesias bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Al-Masih. Baru tahu ya, Pak ya? Saya juga waktu itu baru tahu, Pak. Oh, ternyata artinya Al-Masih. Oh, di Islam ada Isa Al-Masih. Oh, berarti Yesus Kristus dan Isa Al-Masih ini tokoh yang sama atau tokoh yang beda, Pak? Tokoh yang sama, alhamdulillah. Cuman ceritanya berbeda gitu ya. Di Kristen diceritakan begini, di Islam diceritakan begini. Tinggal kita menguji mana yang masuk akal, mana yang benar gitu, ya kan? Nah, ketika saya mempelajari ulang, Kristen artinya Kristus. Kristus itu apa? Gelar daripada Yesus. Al-Masih gelar daripada Nabi Isa alaihissalam. Oke, ini gelar daripada Yesus. Di agama Yahudi, Yahudi ternyata berasal dari kata apa? Yehuda atau Yehuza, Yahuza gitu ya. Itu adalah nama anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian ada Hindu. Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal di India sana. Buddha apa? Buddha ternyata gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu, ada yang tahu Konghucu apa? Nama nabi, Pak. Nah, Konghucu itu nama nabinya daripada agama itu. Nah, ketika saya pelajarin, ketika sampai ke Islam, saya pikir Islam itu nama orang atau gelar orang atau nama tempat gitu ya. Ternyata Islam artinya apa? Bu, ada yang tahu Bu arti Islam, Bu? Loh, kok pada diam aja semua? Hah? Selamat. Apalagi, Pak? Hah? Berserah diri. Apalagi? Damai. Apalagi? Patuh. Apalagi? Taat. Apalagi? Tunduk ya. Yang paling penting artinya adalah berserah diri atau tunduk ya. Kata Islam itu dulunya memang konteksnya dipakai ketika sebuah negara menguasai negara lain. Negara yang dikuasai ini harus tunduk kepada penguasa yang baru. Tunduk itu juga bisa diartikan dengan Islam. Berarti kita orang Islam disuruh tunduk kepada siapa, Bu? Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita ya, konsepnya. Saya pikir-pikir kok beda sendiri gitu ya. Beda sama Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu. Kok Islam suruh berserah diri gitu. Nah, dari situ mulai perjalanan saya mempelajari Islam. Ternyata waktu itu saya mungkin salah sedikit gitu ya. Yang saya pelajari bukan ajarannya, yang saya pelajari muslimnya, orang-orangnya gitu ya.
Banyak nggak orang yang mau belajar Islam tapi melihat muslimnya? Banyak. Nah, muslim ini kan yang mencerminkan Islamnya harusnya, betul kan? Nah, tetapi hati-hati ketika kita bermuamalah dengan orang lain di luar Islam, ketika kita juga sedang berinteraksi dengan sesama muslim, itu bisa menjadi bahan yang diamati oleh orang di luar Islam. Ya, seperti saya juga dulu, saya mengamati muslim, saya cukup cukup memakan waktu. Kenapa? Karena tidak semua ajaran Islam bisa dilihat daripada muslimnya. Terutama kalau ada kejadian-kejadian yang mana Islamnya difitnah. Banyak ya, dulu kita sering mendengar di media atau menonton di TV, Islam dituduh sebagai agama yang teroris gitu ya. Dulu waktu kejadian di Amerika WTC, nah Islam dituduh agama yang teroris dan segala macam. Itu semua ternyata hanyalah fitnah, hanyalah upaya-upaya orang yang ingin melemahkan Islam. Ya. Kita sering mendengar Islamofobia, betul ya? Itu adalah bentuk daripada upaya untuk melemahkan dan menghancurkan Islam. Pernah dengar nggak Bu, Pak, Kristianfobia gitu atau Kristenfobia gitu? Pernah dengar? Nggak pernah ya? Kenapa nggak pernah? Kenapa adanya cuma Islamofobia gitu ya? Nah, akhirnya setelah melalui perjalanan saya hanya mempelajari Islam, dan ternyata di dalam Quran juga banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan sudah terbukti pada saat ini, mungkin 50 tahun lalu, mungkin 100 tahun lalu, dan ternyata di dalam Islam tidak ada yang namanya ajaran rasis. Tidak ada ya. Dan di Islam juga saya mengetahui kita tidak bisa milih mau lahir jadi orang apa. Betul? Bapak Ibu bisa lahir jadi orang Jawa? Nggak bisa ya. Mau milih saya mau lahir jadi orang Barat gitu, nggak bisa. Tahu-tahu kita udah jadi manusia dengan suku dan ras tertentu. Artinya kita sudah ditakdirkan. Tinggal bagaimana kita menjalani hidup ini menjadi ujian, dan dengan cara apa? Mengenal suku dan ras yang lain, gitu ya. Dan ternyata saya juga menemukan di dalam Islam tidak ada yang namanya orang Arab lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari mereka yang apa? Yang bertakwa. Itu yang menjadi kunci saya bisa menerima ajaran Islam. Alhamdulillah 2014 saya kembali ke fitrah saya. Karena ternyata saya juga baru tahu setelah saya belajar Islam, ternyata setiap manusia yang lahir fitrah. Ternyata setiapnya manusia yang lahir muslim. Ketika orang itu nanti menerima Islam, memeluk Islam, orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya. Terima kasih banyak Pak. Ya, itu sedikit perjalanan saya ke Islam ya. Namun setelah itu, karena saya sudah istilahnya kadung, tahu kadung ya sini ya, terlanjur gitu. Terlanjur belajar kristologi, akhirnya keterusan saya belajar kristologi, dan akhirnya saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya. Saya merasa yayasan ini cocok dengan hasrat saya, karena saya sudah terlanjur mempelajari kristologi. Yayasan ini juga ternyata selain membina para mu'alaf, membantu orang yang masuk Islam, juga menempuh jalur perang pemikiran. Perang pemikiran Pak. Jadi ketika saya bergabung dengan yayasan ini, mereka melihat potensi saya diamanatkan menjadi ketua litbang, dan saya ditugaskan untuk berdebat dengan para pemuka agama Kristen. Tentu saja tidak semuanya mau berdebat gitu ya. Kalau berdebat terus nanti mereka nggak ngurusin jemaat gitu katanya. Jadi saya cari jemaah-jemaah pendeta-pendeta yang mau berdebat, minimal 2 kali dalam setahun saya harus berdebat dengan pendeta. Tujuannya apa kita berdebat dengan mereka? Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan edukasi. Selain kepada umat Islam, juga syukur-syukur ditonton oleh orang-orang saudara-saudara kita yang belum muslim. Saya sebutnya yang belum muslim Pak, bukan non muslim Pak. Insya Allah mereka jadi muslim Pak. Ya insya Allah. Nah, tahun-tahun pertama mudah Pak cari pendeta. Tahun-tahun sekarang susah Pak cari pendeta Pak.
Kenapa? Karena kami di Yayasan Pembina Mualaf itu, kami tidak mau berdebat hanya dengan asumsi, ya. Kami harus bisa menunjukkan bukti-bukti yang ada di dalam kitab mereka. Makanya saya kemana-mana bawa satu koper begini nih. Ini belum semua nih. Ini sangat sedikit ya dibandingkan dengan buku-buku atau kitab-kitab yang kita miliki di tempat kami. Kalau saya berdebat, Pak, bawa 2 koper yang besar itu aja masih belum cukup, Pak. Kenapa kita begitu? Karena kita berdebat harus dengan cara yang paling baik, dengan cara yang tidak bisa dituduh sebagai asumsi. Semua kita bisa buktikan dari kitab-kitab mereka sendiri. Ya, apa yang disebut dengan kontradiksi, apa yang disebut dengan perubahan-perubahan, apa yang disebut dengan ayat-ayat yang tidak asli, semua kita bisa tunjukkan. Bahkan ada penerjemahan-penerjemahan yang kata-katanya tidak senonoh pun kita punya kitabnya, Pak. Ya, kita beli dari yang terjemahan tahun 1950-an, 1960-an, 70-an, bahkan sampai yang 1916 pun kita punya. Segitu tuanya kita beli. Untuk apa? Untuk membuktikan apa tujuan mereka membuat sebuah kitab yang menggunakan istilah-istilah Islami dan kemudian dipakai untuk mencoba memurtadkan orang-orang Islam. Saya ada bukti-buktinya semua, ya. Sebagian saya nggak bawa karena sangat-sangat tua dan mudah rusak. Pernah dengar, Pak, kristenisasi? Pernah. Daerah sini ada nggak, Pak? Oh, banyak. Banyak, Pak. Nah, kita semua tahu ya bahwa memang saudara kita yang Kristen itu memang diberikan amanat. Waduh, kok istilah amanat ya? Apa ya? Tugas. Karena mereka menyebutnya ayat itu sebagai amanat agung, Pak. Ada sebuah ayat di dalam kitab mereka, bunyinya begini, Pak. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Maksudnya murid Yesus. Maksudnya menjadi orang Kristen. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ayatnya. Perintah untuk menginjil kemana saja, ya. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya, Pak. Iya kan? Itu perintahnya mereka sebut itu sebagai amanat agung. Walaupun saya bisa buktikan bahwa ayat itu ternyata tidak sahih. Wah, pakai istilah sahih. Nanti kalau saya bilang macam-macam otentik, Bapak Ibu nggak paham gitu ya. Kalau saya bilang sahih, Bapak langsung teng gitu, langsung nyambung gitu. Nah, walaupun saya bisa buktikan bahwa ayat itu tidak sahih, mereka tetap pakai. Bahkan dipakai sebagai landasan untuk kristenisasi di Konsili Vatikan. Vatikan sampai bikin konsili untuk kristenisasi berdasarkan ayat itu. Tahun 1965, Konsili Vatikan II. Ya. Nah, alhamdulillah setelah kami menempuh jalan perang pemikiran tersebut di yayasan kami dengan debat, dengan diskusi, alhamdulillah sekarang ini banyak orang datang ke tempat saya, baik dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Islam. Loh, yang Islam ngapain datang ke tempat saya? Ternyata yang keluarga Islam datang ke tempat saya bawa suami, bawa istri, bawa anak, bawa tante yang apa? Yang murtad. Nah, kami juga kadang sering dipanggil keluar kota. Saya baru pulang dari Bali, satu keluarga, orang tuanya sibuk, kerjanya dua-duanya suami istri di bank, anaknya kurang perhatian, baru kelas 2 SMA, udah murtad. Belum lama juga anak perempuan SMA sering ditinggal orang tuanya, murtad. Ketika anak-anak kita kurang perhatian dari orang tuanya, terus kemudian mereka mencoba mencari perhatian di luar rumah, banyak yang ketemunya dengan orang-orang yang mencari orang untuk jadikan Kristen. Di depan minimarket bisa ketemu pendeta, nggak lama bisa diajak ke gereja, nggak lama bisa dibaptis. Banyak yang begitu, Pak. Ya, nanti ada lagi suami istri yang dulunya nikah beda agama. Boleh nggak, Bu, nikah beda agama, Bu? Hah? Nggak boleh. Tapi kok banyak ya yang nikah beda agama? Yang datang ke saya banyak loh. Yang istrinya Islam, yang suaminya Islam, tapi suami istrinya ternyata beda agama. Kenapa bisa begitu coba? Padahal di agama, setiap agama, apa nih? Di setiap agama yang diakui di Indonesia
itu semuanya melarang nikah beda agama, termasuk agama Kristen juga. Agama Kristen juga melarang nikah beda agama. Islam tegas, nggak boleh. Negara juga punya undang-undang nomor 1 tahun 74, nggak boleh nikah beda agama. Tetapi banyak yang melanggar. Karena apa? Karena ada lembaga-lembaga yang memfasilitasi, coba, mencari uang yang sedikit dengan cara menikahkan orang nikah beda agama. Ada lembaganya, Pak, tapi tidak sampai tercatat di negara. Nah, anak-anaknya jadi tidak tercatat di negara. Ketika tercatat di KTP pun anak-anak apa? Ikut ibunya, nggak punya ayah. Banyak yang terjadi gitu, Pak. Alhamdulillah, sekarang dari medsos orang banyak mengetahui ya bahwa di Islam menolak dengan tegas nikah beda agama. Sampai saya pernah ada sepasang suami istri, istrinya bilang, saya sekarang udah tahu nggak boleh nikah beda agama. Jadi kalau suami saya nggak mau masuk Islam, kita minta cerai aja. Wah, keren ini ibu nih. Bisa begitu ya, alhamdulillah. Dan juga banyak juga orang-orang dari kalangan Kristen datang ke tempat kita. Mereka penasaran gitu dengan apa yang kita tunjukkan di medsos, apa yang kita perlihatkan di YouTube, gitu ya. Dokumen-dokumen mereka sendiri. Perbedaannya apa, keterangannya apa, buktinya apa, mereka penasaran datang ke tempat kita. Kita perlihatkan, mereka suruh baca sendiri. Ya. Izin Pak ya, saya perlihatkan di sini ya. Mereka punya dokumen-dokumen yang seperti ini Pak. Waduh, ini udah mulai lecek ini Pak. Ya, di dalam sini kitab ini ada keterangan-keterangan tentang ayat-ayat yang ada di dalam kitab ini. Ada yang menjelaskan bahwa ayat ini tambahan, ayat ini sisipan, ayat ini tidak asli, ayat ini pinjaman, pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu Pak. Ketika mereka baca sendiri, ya mereka buktikan, habis baca banyak yang nangis, terutama yang kalangan wanita. Ketika nangis, saya tanya, Mbak, kenapa nangis? Loh, berarti selama ini saya dibohongin sama gereja ya? Oh, bukan saya ngomong ya, Mbak ngomong sendiri setelah baca sendiri. Alhamdulillah banyak yang bersyahadat setelah membaca kitab sendiri. Nah, jadi itulah hasil daripada dakwah kami di bidang dakwah kristologi ya. Jadi kristologi itu adalah salah satu bidang yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Tetapi tidak sebatas itu, kami juga mempelajari sejarah terbentuknya agama mereka, kami juga mempelajari sejarah terbentuknya kitab mereka, ada permasalahan apa saja di dalam kitab mereka, dan kita belajar kristologi itu dengan akidah dan kacamata Islam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membentengi iman kita dan juga membentengi akidah umat Islam secara keseluruhan. Alhamdulillah saya sekarang senang sekali bahwa kajian kristologi ini sudah bisa mulai diterima oleh kebanyakan umat Islam. Saya sekarang sering ke masjid atau pesantren yang mana mengajarkan tentang kristologi ini, di mana supaya umat Islam tidak mudah dimurtadkan. Ya, karena upaya-upaya pemurtadan itu halus caranya, halus, malah ada yang nggak kelihatan. Ya. Bisa melalui pendidikan, bisa melalui kesehatan, bisa melalui militer, dan segala macam. Setiap bidang itu pasti ada unsurnya. Bukan kita mengajarkan kristologi itu untuk membenci orang Kristen, bukan loh ya. Keluarga saya juga masih banyak yang Kristen. Dan saya mengajarkan kristologi ini tujuannya bukan untuk menjadi Kristen, bukan untuk membenci agama Kristen, bukan untuk membenci orang Kristen, tetapi kita membentengi diri kita dari upaya-upaya mereka untuk memurtadkan kita. Itu tujuan kita ya. Nah, kita tidak pernah tahu bapak-bapak, ibu-ibu rumahnya nanti diketok-ketok sama orang. Pak, Bu, selamat siang, selamat sore, kita mau memberikan kabar keselamatan katanya. Loh, kita udah tahu kita selamat kok masih mau dikasih kabar keselamatan lagi. Nah, itu bisa terjadi di mana aja, bisa di desa-desa, bisa di kota ya. Kadang-kadang malah ada di daerah terpencil, malah kalau nggak salah dulu saya pernah dengar juga di daerah Jawa Tengah.
tapi saya nggak tahu persis tempatnya di mana. Ada yang membagi-bagikan kitab seperti ini, Pak. Wah, ini tulisannya udah saking sering ke gesek-gesek jadi nggak kelihatan. Tulisannya begini, Pak. Kitab suci Injil. Ya, tulisannya gini. Di dalamnya nama disebutnya Isa Al-Masih. Ini banyak disebarkan, diberikan gratis kepada rumah-rumah orang Islam. Tujuannya apa? Supaya mereka melihat tuh sama tuh Yesus sama Isa Al-Masih itu sama. Ya, nanti di sini bahkan ada kata insya Allah, ada kata assalamualaikum gitu. Buat apa coba? Mereka juga menggunakan kata Allah, tapi di sini tulisnya Allah gitu Pak bacanya. Ya, karena nggak ada tasdidnya Pak, jadi saya bacanya Allah Pak. Mereka menggunakan istilah-istilah itu untuk apa? Untuk mendekati orang Islam, supaya orang Islam merasa ada yang sama. Kemudian mereka mencoba merayu untuk masuk agama Kristen. Mungkin memang tidak semua gereja begitu ya, tidak semua ya, tidak semua kelompok begitu. Tapi hal itu dilakukan terus-menerus dan banyak. Gitu. Sehingga ya boleh dikatakan ya banyak juga orang Islam yang murtad. Tahun-tahun belakangan, mungkin 10-15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, banyak juga di daerah-daerah tertentu orang murtad hanya gara-gara apa? Sembako. Hanya gara-gara apa? Pekerjaan. Ya. Saya bisa ngomong begini apa? Karena saya juga dulu di dalam gereja, di agama Kristen, ketika kita mau bangun gereja, ya, itu kan pasti butuh macam-macam, izin dan segala macam, tenaga dan segala macam. Kita kirim orang dulu Pak ke desa-desa di sekitar tempat yang mau dibangun gereja itu. Kita deketin dulu orang-orang desanya. Bikinin sumur, bikinin tempat berobat gratis, bikinin bimbel gratis. Mau nggak Pak kalau dibikin gitu? Ya mau, ya gratis ya Pak ya. Siapa yang nggak mau ya? Dan diberikan apa? Pekerjaan. Diberikan pekerjaan. Nah, ketika gereja itu dibangun, ketika sudah jadi, diajak masuk ke gereja, gimana cara nolaknya Pak? Sudah dikasih air gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, mungkin juga ada pinjaman atau bantuan, sembako dan sebagainya. Ketika diajak masuk ke gereja, gimana nolaknya Pak? Susah, karena sudah diberikan apa? Diberikan budi gitu ya. Nah, diminta balas budi gitu sekarang mereka. Dulu di gereja saya dibangun di sebuah daerah tertentu di Jawa Barat. Ketika selesai dibangun, 1.000 orang dari 3 desa masuk gereja. 1.000 orang. Nanti ada lagi di setiap desa-desa ada yang bikin ngakunya acara bimbel, bimbingan belajar, mengajarkan ilmu-ilmu yang umum secara gratis. Tapi di dalamnya dimasuki pesan-pesan agama mereka. Begitu juga banyak terjadi, ya. Nah, Bapak Ibu mungkin yang sudah mendengar tentang kristologi, sudah pernah menonton debat gitu, sudah sering mendengar agama Kristen gitu ya. Mungkin ada banyak yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak kira-kira Pak? Nggak ada yang tunjuk tangan. Nanti giliran dikasih kesempatan bertanya jadi banyak. Maksud saya begini, karena waktunya kita juga terbatas, jadi mungkin kita lebih banyak interaktif gitu ya, lebih banyak tanya jawab supaya nanti kebanyakan bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya gitu maksud saya ya. Kira-kira banyak yang mau bertanya? Hah? Enggak? Oh enggak. Oh ada. Oh, cuman satu dari sekian banyak nih. Berarti gimana? Lanjut terus kajiannya sampai nanti tinggal 5 menit baru tanya satu orang gitu atau gimana? Nanti giliran satu nanya, yang lain pasti ikut nanya banyak ya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih diberikan kesempatan di tempat yang mulia ini untuk berbagi tentang ilmu kristologi, yang mana ilmu ini buat kami ini boleh kami anggap sebagai ilmu untuk berdakwah tauhid. Artinya dakwah ini, dakwah kristologi ini dakwah yang mengajak orang bertauhid. Ya, setiap kali kami berdiskusi dengan kalangan mereka, kami bukakan ayat-ayat di dalam kitab mereka yang ternyata ayat-ayat itu juga sama atau setara dengan ayat-ayat di Quran tentang ketauhidannya ya. Kebanyakan mereka juga bisa menerima Islam. Tetapi kami juga bisa mengatakan
bahwa sebenarnya di dalam kitab mereka ini ya yang disebut dengan Bible, oh ini Holy Bible bahasa Inggris nih. Kalau yang bahasa Indonesianya tulisannya begini Pak. Nah, tulisannya apa nih Pak? Alkitab ya. Tapi kita yang sudah belajar Kristologi dengan kacamata Islam, kami menghimbau Bapak Ibu jangan sebut ini Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita juga nama lainnya Alkitab. Betul Pak? Nah, karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab, makanya jangan sebut ini Alkitab biar nggak bingung gitu Pak. Sebut saja Bible. Nah, ini ada yang bahasa Inggris nih. Paling banter tulisannya Holy Bible gitu ya. Bible itu kumpulan buku-buku Pak. Nah, buat kami yang juga sudah belajar Kristologi, nanti ada satu lagi yang begini Pak, yang tulisannya Injil tadi nih. Kita juga jangan sebut kitab ini Injil, karena kita tahu bahwa Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Pak? Ya. Setuju. Pernah baca nggak Pak Nabi Isa alaihissalam menulis kitab? Belum. Pernah baca nggak Pak Hawariun menulis kitab Injil? Belum pernah baca ya. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada ya. Pernah baca nggak Pak bahwa Allah SWT menurunkan kitab Injil dan berjanji untuk menjaganya seperti Quran? Belum pernah ya. Nggak pernah dijanjikan untuk dijaga. Kita nggak pernah baca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab. Kita nggak pernah baca Hawariun juga menulis kitab. Tiba-tiba kalau ada kitab tulisannya Injil gini gimana Pak? Bapak percaya nggak nih yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam? Nah nanti dulu gitu, maksud saya nanti dulu ya. Kita pelajarin dulu. Kita belajarnya lewat ilmu Kristologi. Dari mana ini disusun? Siapa yang menulis? Di mana ditulis? Kapan ditulis? Manuskripnya apa saja? Nah itu ketika kita pelajari, kita berani mengatakan bahwa ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, walaupun tulis Injil, buat kita di Quran, Injil ada berapa Pak? Di Quran Injil ada berapa Pak? Hah? Kok pada diem semua? Ada berapa? Ada berapa wahyu yang diterima oleh Nabi Isa yang disebut dengan kitab Injil? Cuman satu kan? Cuman satu. Tapi kalau di sini ada banyak Pak. Ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, belum lagi yang nggak masuk ke dalam sini, ada puluhan Injil. Jadi kalau Quran sebutnya hanya kitab Injil untuk Nabi Isa, ini banyak Injil Pak. Berarti ini yang diterima Nabi Isa alaihissalam bukan? Bukan, gitu ya. Di Quran juga disebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka beriman kepada Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di kitab Taurat dan Injil. Ada nggak Pak nama Nabi Muhammad SAW di sini Pak? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti ini bukan kitab Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf ayat 157 itu, berarti maksud saya gitu ya. Jadi Bapak Ibu biar tahu bahwa ini bukan kitab Injil yang dimaksud oleh Quran. Nah terus kemana dong kitab aslinya? Nah itu yang menjadi pertanyaan kita kan. Banyak orang yang kalau bilang ini bukan kitab Injil yang dimaksud Quran, terus aslinya mana? Tadi saya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kitab Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel saja pada zaman itu saja ya. Jadi bukan berarti kitab yang kita bisa lihat nih punya orang Kristen dan kitabnya orang Yahudi yang ini, nah ini kitabnya Yahudi nih, sampai saya beli nih, ini bukan kitab Taurat dan Zabur dan yang Kristen ini yang Injil yang disebut Quran. Karena kata kitab di dalam Quran itu dalam konteks artinya belum tentu buku atau mushaf seperti ini, tapi bisa berarti apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT kepada Bani Israel. Betul Pak? Setuju? Nah, apakah pada zaman Nabi Musa alaihissalam sudah ada buku seperti ini? Belum. Apakah pada zaman Nabi Isa alaihissalam sudah ada buku seperti ini?
Belum juga, mesin cetak baru abad 16 baru ada ya. Buku ini baru ada abad 16 baru pertama kali jadi buku. Nah, jadi maksudnya